Wujudnya perempuan, memakai baju putih yang berlumuran darah, berambut panjang, kepala dan wajahnya hancur. Seluruh matanya berwarna putih, perutnya buncit, dan meneteskan air ketuban, serta seluruh tubuhnya basah seperti sedang kehujanan. Tetangga saya juga bilang, kalau seperti tubuh orang ini belum dikuburkan, sehingga arwahnya bisa sangat aktif. Lalu Pak Pandu tidak bisa berkata apa-apa. Ia tidak menyangka kalau ternyata semua kejadian ini penyebabnya adalah ilmu hitam. Lalu Pak Pandu terdiam sejenak dan teringat suatu cerita. Jangan-jangan benar kalau arwah itu adalah arwah mendiang istri Pak Johan. Karena sosok arwah yang digambarkan oleh nenek itu ada kecocokan dengan mendiang istri Pak Johan. Arwah itu buncit karena istri Pak Johan meninggal saat sedang hamil. Dan juga arwahnya meneteskan air ketuban. Menjadi masuk akal kalau ada air ketuban misterius yang membuat ibu hamil tergelincir. Tapi mengapa arwahnya sangat aktif dan mengincar ibu yang sedang hamil? Lalu Pak Pandu terlihat marah dan ingin segera meminta penjelasan Pak Johan. Tetapi pada saat itu Pak Johan belum juga pulang. Lalu Pak Pandu berkata kepada nenek itu, "Bu, saya boleh bertemu dengan kenalan tetangga ibu itu? Saya ingin menanyakan kepadanya lebih detail." Lalu nenek itu menjawab, "Saya coba telepon dulu ya nak." Setelah beberapa menit, nenek itu selesai bertelepon dan berkata, "Katanya dia mau kemari nak, sekalian dia mau melihat-lihat." Lalu Pak Pandu berkata dalam hati, "Ada benarnya juga." Sementara menunggu, kenalan nenek itu datang. Pak Pandu menelpon polisi untuk memintanya datang untuk ke Hotel Melati. Tak lama kemudian sampailah polisi terlebih dahulu. Mereka semua berkumpul di depan lorong kamar hotel. Pak Pandu menjelaskan kepada polisi bahwa kejadian ini melibatkan ilmu hitam. Pak Pandu juga menjelaskan mengenai arwah itu dan hubungannya dengan Pak Johan. 5 menit setelah itu, kenalan nenek itu datang. Kenalan nenek itu adalah seorang dukun perempuan yang sudah cukup tua. Semua rambutnya sudah memutih. Lalu mereka semua saling memperkenalkan diri. Setelah itu, dukun itu bertanya, "Di mana tempat kejadian ibu hamil yang tergelincir?" Lalu Pak Pandu menjawab, "Di kamar ini dan juga kamar saya. Ibu yang tinggal di kamar sini masih dirawat di rumah sakit." Begitu jawab Pak Pandu sambil menunjuk kamar Susi dan kamarnya sendiri. Lalu dukun itu ingin melihat kamar Susi dan polisi mengizinkannya dengan syarat dilarang menyentuh apapun. Dukun itu menyetujuinya. Maka masuklah dukun itu untuk melihat-lihat. Pertama, ia masuk ke dalam ruang kamar dan melihat sekeliling hingga sudut ruangan. Setelah itu, ia juga melihat ke kamar mandi yang merupakan tempat kejadian. Sebentar saja dukun itu berada di kamar, hanya sekitar 2 menit. Lalu dukun itu keluar dan berkata, "Saya tidak melihat ada arwah itu di sini. Namun saya dapat melihat kejadian saat arwah itu mencelakainya. Arwah itu menunggu saat korbannya lengah. Lalu ia meneteskan air ketubannya supaya ibu hamil tergelincir. Wajah dan aura di arwah ini sangat buruk. Sepertinya ia memiliki dendam sama saya hidup. Saya tidak bisa melihatnya sekarang karena mungkin sedang berada di tempat lain. Tapi saya bisa merasakan keberadaannya sangat dekat dengan kita." Mendengar perkataan dukun itu, perasaan Pak Pandu langsung jadi gak enak. Pak Pandu jadi teringat istrinya dan langsung masuk ke dalam kamarnya dengan tergesa-gesa. Bu Lisna sedang berada di kamar mandi. Pak Pandu lalu mengetuk kamar mandi dengan wajah yang panik. "Sayang, kamu lagi di dalam?" Lalu istrinya menjawab, "Iya mas, ini baru selesai buang air." Lalu Bu Lisna menekan tombol flash untuk menyiram air dan terdengar oleh Pak Pandu. Kemudian Pak Pandu berbicara dengan keras, "Sayang, kamu dengerin aku. Jangan berdiri dulu ya.
Duduk aja dulu sebentar. Bu Lisna pun mendengarkan Pak Pandu dan tetap duduk di kloset. Bu Lisna bertanya kepada Pak Pandu, "Ada apa, Mas? Kamu kelihatannya seperti lagi ketakutan." Lalu Pak Pandu menjawab lagi, "Kamu coba sekarang hati-hati ambil handuk di atas kamu. Terus kamu taruh di lantai. Waktu kamu jalan, kamu injak handuknya ya. Jalan pelan-pelan terus bukain aku pintunya." Bu Lisna pun tidak banyak bertanya lagi dan mengikuti yang dikatakan suaminya itu. Setelah beberapa saat, Bu Lisna pun membuka pintu kamar mandi dan Pak Pandu langsung memeluknya dan bersyukur istrinya tidak apa-apa. Setelah itu barulah Bu Lisna bertanya, "Kenapa sih Mas kamu ketakutan gitu?" Lalu Pak Pandu menjelaskan kalau mungkin saja arwah itu sedang ada di dalam kamar mandi untuk bersiap-siap mencelakai istrinya. Kemudian dukun itu meminta izin untuk masuk ke dalam kamar mandi Pak Pandu dan Pak Pandu mempersilahkan. Pak Pandu juga memberitahu Bu Lisna kalau dukun itu adalah orang yang Pak Pandu ceritakan. Lalu dukun itu berkata kepada Pak Pandu, "Firasat kamu benar. Arwah itu dari tadi ternyata berada di sini. Dia menunggu dan diam di langit-langit kamar mandi. Pantas saja saya merasa keberadaannya sangat dekat. Ternyata dia ada di sini." Kemudian Pak Pandu bertanya kepada dukun itu, "Terus bagaimana supaya ia pergi? Saya khawatir ia akan terus mencoba mencelakai istri saya." Dukun itu berkata lagi, "Kita harus menemukan tubuhnya terlebih dahulu. Biasanya arwah seaktif ini dan bisa mencelakai orang dikarenakan tubuhnya belum dikuburkan. Tetapi karena terlalu lama bergentayangan, dikuburkan saja tidak cukup. Kita harus membakar tubuhnya." Lalu Pak Pandu meminta polisi untuk mencari tubuh dari arwah itu. Polisi pun menjadikan kasus ini menjadi kasus utama. Seluruh polisi yang ada di daerah itu dikerahkan untuk mencari tubuh dari arwah itu. Pak Pandu juga meminta kepada polisi untuk mencarikan foto istri Pak Johan untuk diberikan kepada dukun itu, untuk memastikan bahwa arwah itu adalah arwah mendiang istri Pak Johan. Setelah beberapa menit, polisi mendapatkan fotonya dari database kepolisian dan memberikannya kepada dukun itu. Lalu dukun itu berkata, "Benar kalau arwah itu mirip dengan foto yang diberikan. Meskipun wajahnya hancur, tetapi ada kemiripan dari rambut dan bentuk telinganya." Beberapa polisi juga dikerahkan untuk mencari Pak Johan. Saat itu sudah pukul 9:30 malam. Pak Johan belum juga pulang. Sepertinya Pak Johan mengetahui kalau dirinya sedang dicari polisi. Kemudian Pak Pandu teringat pernah mencium aroma yang aneh berasal dari kamar Pak Johan dan memberitahukannya kepada polisi. Lalu polisi itu mencoba mengetuk kamar Pak Johan dan tidak dibukakan. Dan polisi itu meminta kepada Mbak Yuni untuk membukakan kamar. Tetapi Mbak Yuni tidak mengizinkannya karena menurutnya itu melanggar privasi orang lain. Tapi menurut polisi itu tidak ada orang di kamar dan barangkali bisa menemukan bukti atau petunjuk dari kamar itu. Karena posisi Mbak Yuni sedang terdesak, maka dengan berat hati Mbak Yuni pun membukakan kamar Pak Johan dengan kunci cadangan, lalu kembali ke depan. Setelah membuka pintu kamar Pak Johan, tercium aroma aneh dan tercium pula bau busuk. Lalu polisi, Pak Pandu, dan dukun itu masuk ke dalam. Bu Lisna dan nenek nunggu di luar. Terkejutlah semua orang yang ada di dalam kamar. Ada seorang